Halo guys, welcome back to my channel, back again with me Jen. Di video kali ini aku mau bahas tentang salah satu permasalahan yang udah berapa kali pernah dibahas gitu kalau di grup, tapi kalau di channel aku baru pertama kali ya, yaitu tentang percintaan INFP. Jadi sering ada yang nanya gitu kayak INFP itu cocok sama MBTI apa. Terus aku juga sering lihat di Quora pertanyaan-pertanyaan itu dan seputar percintaan INFP lainnya. Terus juga aku searching di internet tentang pandangan umum mengenai INFP yang sedang jatuh cinta tuh gimana sih. Coba kita bahas bareng-bareng gitu guys, coba kita luruskan bener gak sih kayak gitu loh. Nah, without further ado kita intro dulu guys. Nah, terus kalau misalnya kalian nanya kenapa sih kak tiba-tiba bahas tentang percintaan gitu, karena beberapa hari lalu alhamdulillah I just get married guys with my INFP boyfriend gitu. Nah, mengarah ke situ jadi aku mau brief review dulu guys salah satu produk body care yang aku lagi pakai selama menjelang pernikahan kemarin sampai sekarang, karena aku sama sekali tuh nggak sempet buat perawatan ke salon gitu loh guys. Nah, jadi aku tuh lagi pakai rangkaian produk body care dari Scarlett Whitening. Jadi aku pakai 3 produk dan aku akan coba review sama kalian satu-satu. Nah, yang pertama aku pakai itu ada dari body scrubnya Scarlett Whitening yang romansa. Body scrub ini tuh ada butiran lembutnya gitu guys. Ini tuh bisa buat menghilangkan sel kulit mati tanpa ngebuat kulit kita iritasi guys. Nah, terus aku suka tuh ada kandungan glutathionnya juga yang setahu aku tuh itu merupakan berperan sebagai antioksidan yang bisa menangkal racun dari polusi kalau misalnya kita berkegiatan di luar sehari-hari nih guys gitu. Terus juga dia mengandung vitamin E yang membantu mencerahkan kulit. Jadi itu cocok banget waktu kemarin aku lagi perawatan mau pernikahan gitu guys. Nah, terus aku juga mau bilang sih jangan sering-sering exfoliate. Jadi kalau aku nih itu 2 kali seminggu. Karena kalau misalnya sering-sering juga nggak terlalu bagus guys buat kelembapan kulit kita. Terus wanginya ini enak banget wanginya, dan dia tuh halal MUI, jadi aman gitu loh guys, ada BPOM-nya juga. Nah, rangkaian kedua yang aku pakai yaitu brightening shower scrub-nya dari Scarlett yang pomegranate yang ungu nih guys. Ini tuh ada butiran-butiran halusnya gitu juga, mengandung sama glutathione dan vitamin E yang membantu mencerahkan kulit. Nah, terus aku pakainya tuh abis yang pakai body scrub tadi, kemudian aku bilasan pakai sabun ini gitu guys. Dan dia ada tambahan kandungan kolagennya, dan yang paling aku rasain tuh kayak halus dan lembut gitu guys abis selesai mandi tuh rasanya badanku gitu. Dan selain manfaatnya tadi, dia juga maksimal membersihkan tubuh kita guys, jadi badan kita bersih maksimal setelah berkegiatan seharian di luar gitu guys. Nah, rangkaian yang paling terakhir itu favorit aku banget guys, yaitu fragrance brightening body lotionnya dari Scarlett yang aku pakai varian Jolie warna orange. Nah, ini tuh wanginya sih aku paling suka, itu wangi banget dan wanginya tuh tahan lama. Jadi setelah kita pakai yang body scrub tadi sama sabunnya, kan itu kan exfoliating gitu guys, jadi pasti kulit kita agak kehilangan kelembabannya, dan buat kembalinya tuh pakai ini lagi gitu guys. Nah, ini tuh ada kandungannya sama glutathione vitamin E, tambahnya tuh ada kojic acid sama niacinamide. Biasanya tuh aku agak sensitif gitu guys sama yang ada kandungan niacinamide kalau buat di skincare muka, tapi ternyata aku udah pakai kalau misalnya di badan tuh ini tuh aman banget, aku nggak iritasi sama sekali. Terus selain wangi itu dia juga lumayan melembabkan gitu loh guys. Nah, ini contohnya aku pakai dikit gitu guys. Dia tuh teksturnya lembut, terus langsung menyerap, nggak lengket sama sekali. Pokoknya enak banget guys. Kalau aku sih suka reapply ya, malam-malam aku saranin sih kalian reapply, karena kalau kayak aku tuh kulitnya tuh gampang kering gitu kalau misalnya di AC. Kalau misalnya kalian tidur pakai AC, jangan lupa pakai lotion dulu guys. Aku juga biasanya kayak gitu kalau malam. Nah, itu tadi rangkaian produk body care dari Scarlett Whitening yang aku lagi pakai.
sejak menjelang pernikahan sampai sekarang, alhasil aku jadi nggak perlu perawatan ke salon lagi. Nah, jadi barusan itu adalah produk dari Scarlett Whitening yang aku lagi pakai, guys. Oh ya guys, kalau misalnya kalian mau hasil lebih maksimal, aku saranin kalian pakai rangkaian produk body care dari Scarlett Whitening yang lain juga ya guys. Nah, ini tuh produknya cuma 75 ribuan aja. Kalau misalnya kalian mau dapetin produknya atau mau cek-cek promo yang lagi ada di Scarlett, itu bisa langsung lihat di description box aku cantumin Shopee dan juga Instagramnya, kalian bisa langsung lihat ke sana. Oke guys, thank you udah dengerin reviewnya. Terus langsung sekarang kita ke videonya. Oke guys, jadi pertama-tama aku sendiri pun nggak pernah melandaskan untuk memilih gebetan atau memilih pasangan tuh berdasarkan MBTI-nya gitu ya guys. Karena aku juga bener-bener baru tahu MBTI itu setelah ketemu sama yang suamiku sekarang ini. Itu aku juga baru tahu MBTI ku apa dan MBTI dia apa gitu. Sebelumnya aku sama mantan-mantan tuh nggak pernah tahu MBTI mereka apa dan MBTI ku tuh apa, aku tuh nggak pernah tahu gitu. Jadi menurutku juga kayaknya nggak rasional gitu ya kalau misalnya kita membatasi pemilihan pasangan atau teman berdasarkan MBTI gitu, karena kan setiap orang yang punya MBTI di setiap orang tuh pasti akan beda-beda gitu loh guys. Dan pada akhirnya juga seseorang tuh akan lebih dari sekedar MBTI-nya gitu. Itu cuman hanya salah satu faktor penyusunnya lah gitu. Itu balik lagi ke banyak faktor, misalnya faktor lingkungan, pemikiran mereka kita sukain atau enggak gitu kan guys. Terus gimana pembawaannya dan sebagainya, pasti kan menurutku apalagi masalah cinta gitu ya, kayaknya susah gitu. Kita nggak bisa ngontrol kita bakal suka sama yang MBTI-nya apa gitu loh guys. Jadi untuk dari awal udah membatasi pilihan kita berdasarkan MBTI itu menurutku nggak perlu gitu loh guys. Karena ya itu tadi gitu ya, faktanya manusia itu lebih dari sekedar MBTI. Nah jadi nih selanjutnya aku akan agak curhat dikit gitu, sambil kita hubungkan sama salah satu artikel yang memuat pandangan umum tentang INFP itu gimana sih kalau lagi jatuh cinta gitu guys. Nah itu tuh sama apa enggak gitu. Nah terus aku di sini konteksnya akan ngebagi masa-masa aku dalam percintaan gitu lah menjadi 3 bagian gitu. Yang pertama aku sebutnya aja nih guys ya, before gitu guys, itu tuh antara usia 14 sampai aku 18 tahun. Terus pas yang tengah-tengah nih kita sebut aja during itu misalnya 18 sampai 24 di situ. Dan kemudian after itu aku sekarang gitu ya guys, 25 ke atas gitu, supaya aku bisa ngelompokin soalnya pemikiran kita kan berkembang terus gitu loh guys, terutama juga permasalahan tentang cinta gitu. Apalagi kan setelah perjalanan pasti kan kita berubah gitu ya guys, sifat, pemikiran, sikap dan sebagainya. Nah terus kita mulai aja ke yang pertama. Menurut artikel itu katanya INFP mudah jatuh cinta namun sulit mengungkapkan gitu guys. Nah ini aku sambil baca ya guys. Jadi pas masa-masa before itu kira-kira 14 sampai 18 tahun, kalau dibilang mudah jatuh cinta tuh jujur emang iya gitu guys. Iya di sini tuh sebenarnya awalnya karena aku tuh mempunyai pandangan idealis gitu guys tentang cinta gitu ya guys. Jadi di sini tuh Jadi idealis di sini itu adalah aku mendambakan sosok seseorang yang bisa sesuai sama pandangan idealis aku tentang cinta tadi gitu. Contoh pandangan idealisnya ini bermacam-macam ya. Aku rasa di setiap INFP beda gitu. Misalnya di aku kayak gini, di kalian mungkin pandangan idealisnya kayak gimana. Sedangkan pandangan aku sendiri itu dulu itu aku pikir sama kita menjalin hubungan gitu, misal aku suka, dia suka gitu, pasti akan selalu sama gitu guys, timbal baliknya gitu. Dan rasa emosionalnya, jadi misalnya aku suka sama dia, dia suka sama aku, dan itu akan sama gitu, sama-sama. Misalnya aku 100%, dia juga akan 100%. Aku pikir selalu seperti itu gitu loh guys. Contohnya kayak di film-film gitu misalnya ya, you love someone and then they love you back gitu. Terus you are perfect for them and they are perfect for you and everything is perfect and
happily ever after gitu ya guys. Gambaran idealis aku tentang cinta dulu, which is never happen gitu guys. Ya thankfully juga ya, kalau misalnya tiba-tiba happen pas aku umur 14 sih aneh juga gitu. Nah jadi di usia 14 itu aku udah mulai suka-suka gitu loh guys sama teman-teman sekolah aku gitu. Terus I even had my first love di usia itu juga. Terus dan first love aku yang sesuai dengan pandangan idealis aku tadi itu. Dan ketika aku beranjak dewasa gitu, aku mulai sadar kalau that's all just happen in my head gitu guys. Kalau pandangan idealis aku tentang cinta itu ya emang cuma terjadi di kepala aku aja gitu, kenyataannya enggak gitu loh guys. Dan yang menurut aku tadinya kirain aku akan 100%, mereka juga akan 100%, dan aku pun sebaliknya, itu juga nggak terjadi gitu loh guys. Jadinya pandangan idealis aku tentang cinta itu tidak bertahan lama gitu loh guys. Karena sebenarnya ya bukan itu arti cinta sesungguhnya gitu. Nah berlanjut ke yang during ya guys. Kayak tadi aku bilang antara usia 18 sampai 24 itu. Jadi di sini itu kan di usia itu kan aku lagi masa-masa pencarian jati diri gitu guys. Yang kayak life quarter crisis itu aku juga lagi di usia itu gitu kan guys. Nah itu kalau misalnya kalian tanya aku menjalin hubungan juga, iya aku menjalin hubungan juga. Tapi kalau misalnya dibilang tadi mudah jatuh cinta atau enggak, itu enggak guys, enggak sama sekali. Jadi sebelum aku menyelesaikan life quarter crisis itu ya guys, pas aku lagi depresinya banget itu, karena aku tuh gampang kesepian gitu kan guys. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang ngerasain gitu, gampang kesepian. Nah jadi kalau misalnya aku pikir sih waktu itu kayak misalnya aku punya pasangan nih yang mencintai aku dan nemenin aku gitu, itu tuh akan menghilangkan rasa kesepian aku dan depresi aku gitu. Nah sampai ada masa pada saat di usia itu dimana aku bener-bener nggak bisa ngerasain apa-apa gitu kan guys. Kayaknya aku pernah cerita juga di video sebelumnya. Jadi aku sempat kayak ngerasa hampa gitu loh guys. Dan aku malah ujung-ujungnya tuh memaksakan diri buat kayak jatuh cinta gitu loh guys, supaya aku bisa at least ngerasain sesuatu gitu loh. Aku pikir ya itulah, aku selalu pikir itu jawabannya gitu loh guys. Kalau jatuh cinta or punya nggak tahu ya, dulu sih belum terlalu medsos banget sih, jadi kita nggak bisa ngeliat kehidupan orang lain gitu. Tapi aku secara alamiah berpikir mungkin kalau misalnya punya pacar itu jawabannya gitu loh guys. Padahal faktanya ya, when I didn't even love myself gitu, no one will know how to love me gitu loh guys. Jadi nggak pernah berhasil juga gitu, bukannya menyembuhkan depresi malah bikin tambah parah gitu loh guys. Jadi kalian sebagai INFP juga pasti tahu ya, INFPs ya, INFPs itu damn complicated. Jadi kita tuh complicated banget guys, kayak berlapis-lapis kepribadiannya gitu loh guys. Dan berapa kali aku sering bilang juga kayak gimana kita mau buat seseorang untuk mengerti kita kalau misalnya kita aja nggak ngerti diri kita sendiri gitu kan guys. Jadi gimana kita mau mencintai orang mencintai kita gitu kalau misalnya kita juga nggak tahu gimana cara untuk mencintai diri kita gitu kan. Kita jadinya nggak bisa setting standard on how people should love us gitu loh guys. Terus terutama bagaimana kita mau ngebahagiain orang yang ada di sama kita gitu kalau kitanya sendiri aja nggak bahagia gitu. Jadi kadang putus cinta juga bukan selalu salah si mantan gitu ya, kadang juga itu cuma kadang juga itu ya keadaannya kayak gitu loh guys. Terus aku waktu itu maturity-nya, keadaannya, terus mental health aku juga itu semua berpengaruh gitu loh, menjadi satu kesatuan yang emang ngebikin hubungan gak akan berhasil gitu loh.
Dan di usia itu aku banyak banget belajar gitu guys, memahami cinta yang sebenarnya itu apa gitu, bareng-bareng sama life quarter crisis itu juga. Bahkan yang men-trigger aku untuk masuk life quarter crisis itu juga salah satunya guys, salah satunya. Jadi bukan cuma itu doang sih, tapi salah satunya tuh juga ada putus cinta gitu loh guys. Jadi setiap misalnya aku mendapatkan ujian gitu ya, aku tuh mikir gitu, apa yang harus aku pelajarin gitu, misalnya dari si ini gitu, putus nih misalnya, aku tuh mikir kayak apa yang harus aku pelajarin ya dari hubungan yang kali ini gitu, gimana apa yang harus aku perbaiki dari sikap aku, apa yang harus aku lihat gitu dari sikap mantanku gitu, terus gimana selanjutnya. Nah terus aku tuh maunya tuh jadi orang yang seperti apa, terus aku maunya tuh yang mendampingi aku tuh orang seperti apa. Itu aku banyak banget belajar di usia ini gitu guys. Sambil aku kendaliin gitu rasa sakit emosionalnya ya pasti kan putus cinta pasti ada rasa sakit emosionalnya gitu loh guys. Nah kemudian setelah akhir aku perjalanan life quarter crisis itu, mendekati usia 21 itu kan aku ketemu sama yang suamiku sekarang ini ya. Nah itu tuh aku mulai learning by doing gitu loh guys. Jadi sebelumnya aku kayak ngambil pelajaran teori-teori gitu ya guys, terus pas sama dia nih si NFP ini aku mulai kayak praktek gitu, sambil menjalin hubungan, sambil aku ngenalin pola-polanya gitu loh guys. Oh ini kan pelajaran yang aku dapat waktu aku sama si ini tuh, aku tuh nggak boleh kayak gini lagi gitu loh guys. Terus aku tuh maunya pacarku tuh memperlakukan aku kayak gini gitu, karena sekarang aku bisa mencintai diri aku sendiri. Jadi aku juga tahu gimana cara ngasih tahu orang how you can love me gitu, terus gimana aku bisa menyampaikan rasa cinta, bisa menyampaikan pikiran aku, terus aku juga lebih baik secara komunikasi gitu ya kan, karena kalau cinta kan pasti butuh komunikasi gitu ya guys. Nah itu juga aku dulu buruk banget gitu dalam menyampaikan, ya mungkin tadi yang kata artikel ya, sulit mengungkapkan, itu termasuk juga sulit gitu ngasih tahu pemikiran kita ke orang yang kita cintai gitu. Dan kadang itu kan menjadi bumerang sendiri ya guys di percintaan gitu. Nah, tapi juga sulit mengungkapkan itu juga banyak faktor sih guys. Jadi misalnya ini kalau yang untuk mengungkapkan cinta ya, kalau mengungkapkan cinta kan banyak faktor, ada pandangan sosial atau gender, macam-macam kan kalian. Biasanya ada cewek yang nggak mau mengungkapin duluan, atau cowok juga ada yang lebih ngerasa malu gitu dibanding cowok lainnya. Itu kan terlalu banyak faktor ya guys, selain MBTI gitu. Tapi ini lebih ke sulit mengungkapkan. Aku menangkapnya sih sulit mengungkapkan perasaan. Kalau perasaan iya gitu guys, karena kalau sulit mengungkapkan perasaan itu iya gitu guys. Jadi aku rasa mungkin kalian misalnya lagi menjalin hubungan dan gak mulus, mungkin coba kalian perhatikan gitu ya guys, cara komunikasi kalian nih buat INFP gitu. Apakah kalian udah bisa menyampaikan pemikiran kalian secara bener gitu, secara dewasa gitu, tanpa marah-marah misalnya, atau tanpa emosi yang lebih dari beberapa jam gitu. Misalnya kita normal gitu ya guys, marah gitu sama pacar kita gitu, tapi kayak sampai berhari-hari, sampai lempar barang apalah gitu toxic gitu ya guys. Jadi coba apakah kita udah bagus nih komunikasinya gitu, atau malah kebalikannya, kita silent treatment, kita diem, sedangkan pasangan kita yang nggak ngerti gitu kenapa sih kita diem, jadinya nggak ada komunikasi gitu guys. Itu juga nggak baik gitu loh guys buat hubungan kedepannya. Nah terus next nih, kata artikel, INFP terkadang sulit memahami perasaannya sendiri kalau lagi jatuh cinta gitu. Pas masa-masa before ya, kayak 14 sampai 18 tahun tuh aku rasa sih iya gitu ya, karena aku tahu gitu, aku merasakan sesuatu. Tapi mostly di usia 16-18 itu kalau nggak sedih ya marah gitu loh guys. Kayak bawaannya tuh kesel gitu, kenapa nggak ada yang ngertiin gue gitu, like I'm being suffocated here but no one helps gitu, no one even knows gitu. Kayak jadi tuh bawahnya kesel sendiri gitu loh guys, karena nggak tahu harus apa, harus gimana, semua emosi tuh mulai kerasa gitu kan guys. Sedangkan bersama dengan itu
aku tuh belum tahu cara kontrol emosi itu, terus juga gimana supaya nggak tertelan sama emosi itu sendiri gitu loh guys. Di saat itu pula hubungan cinta ya tadi aku bilang nggak menolong gitu, karena ternyata itu bukan jawabannya gitu loh guys. Terus kalau misalnya aku lihat dari pandangan aku sekarang sih ya emang harusnya seperti itu seharusnya seperti itu supaya aku bisa belajar gitu kan. Tapi pas aku lagi di masa-masa itu kan itu memfrustasikan gitu loh guys, apalagi aku nggak tahu aku tuh INFP gitu kan guys. Kayak aku cuma mikir kayak apa aku gila gitu ya. Terus di pikiran aku tuh kalau ke sekolah tuh sampai kayak ngeliat orang ketawa-ketawa tuh, kok orang ketawa-ketawa ya gitu, apa mereka fake juga gitu kayak gue ketawa-ketawa gitu. Karena sebenarnya aku tuh nggak bisa ngerasa apa-apa gitu loh guys. Terus aku juga nggak tahu harus terbuka ke siapa, bahkan ke pacar tuh aku ngerasanya kayaknya kalau misalnya aku nuangin pikiran aku yang ini gitu, kayak aku akan menjadi too much untuk mereka gitu loh guys. Jadi I don't think mereka bisa menampung luapan emosi dan pikiran aku yang kayak gini di usia itu gitu loh guys. Kayak istilahnya bakal orang ketiban air seember gitu loh guys. Jadi kayak aku merasa untuk membuka diri itu enggak gitu loh. Aku nggak tahu sama siapa, dan bahkan teman terdekat aku juga kebetulan itu kan sekolahnya jauh gitu ya guys. Jadi I don't know, I just alone gitu. Aku juga waktu itu mau cari tentang kayak pembahasan life quarter crisis juga, aku belum tahu kemana gitu. Pokoknya kayak ya I just lost at nowhere gitu guys. Terus dan aku juga masih takut kesepian gitu kan guys waktu itu. Jadi aku pikir kalau misalnya aku cerita kayak gini terus pacar aku ninggalin aku juga, aku masih kayak ada perasaan takut gitu. Namanya juga seumuran gitu loh guys ya. Terus aku juga belum cintai diri sendiri gitu. Jadi aku pikir I need their love gitu loh guys. Or I thought, padahal itu juga bukan cinta gitu loh waktu itu. Cuman kan pada saat itu I think that's love gitu guys. Nah terus yang selanjutnya yaitu meski mudah jatuh cinta, mereka memiliki komitmen yang besar katanya INFP. Kalau before maturity, kalau pas before itu enggak sih guys. Maksudnya iya I have commitment gitu, tapi aku pernah suka sama dua orang sekaligus gitu. Kayak soalnya waktu pas before kan itu kan masih idealis gitu ya guys, jadi aku pikir ya kayak di film-film gitu. Tapi begitu I don't get that, begitu aku nggak mendapatkan itu gitu, aku ya lihat orang lain gitu yang lebih gitu dari yang misalnya pacar aku sekarang gitu. Namanya ya umur itu ya 14 sampai 18 tahun. Sebaiknya sih jangan dicontoh sih guys, cuman nih karena aku udah omongin jadi mungkin kalian bisa buat refleksi diri gitu buat kalian yang seumuran ini. Terus ketika mulai yang during yang usia 18 sampai 20-an lah itu aku mulai komitmen gitu loh guys. Jadi aku mulai mendambakan suatu hubungan yang bukan lagi kayak cari yang lebih baik gitu. Aku pengen sama satu orang, terus aku menggali kedalaman rasa gitu loh guys sama si orang ini gitu. Cuman ya emang kebetulan belum ada yang cocok gitu kan guys. Jadi ya putus juga gitu, walaupun lama gitu, walaupun lama hubungannya gitu dibanding waktu sebelum waktu masih umur 18-an gitu ya guys. Dan juga di usia during ini mulai kerasa gitu sakit putus, sakit putus cinta gitu ya. Sebelum itu kayak yang 14 sampai 18 tuh aku nggak terlalu ngerasa gimana gitu loh guys. Kalau putus ya udah putus gitu. Tapi kalau yang udah usia agak dewasa ini aku mulai mengganggu emosional lah. Kalau misalnya putus tuh aku sempet kayak down lah atau apalah. Aku pas kuliah aku nggak masuk lah, pernah juga gitu guys, karena bercampur juga dengan life quarter crisis itu gitu kan. Terus aku macem-macem lah, kayak yang aku bikin video di Dark Night of the Soul itu semua bercampur jadi satu gitu. Jadi kayak emosional aku tuh emang lagi diuji banget gitu. Jadi pada akhirnya ya sering kali
pas masa-masa itu aku akhirnya memilih untuk menyelamatkan diri gitu loh, aku putus gitu. Tapi itu sekali lagi ya buat kebaikan kita bersama. Terus aku juga nggak ada masalah sama mantan aku, sama sekali nggak ada masalah. Sekarang kita semua baik-baik aja, dan ya aku paham gitu, itu semua adalah perkembangan kepribadian gitu loh guys. Yang next yaitu sering berekspektasi tinggi dan berujung kecewa. Kayaknya ini iya sih guys, ini sih before dan during sih ini. Iya, kayak karena sekali lagi pandangan aku tentang cinta itu masih distorted banget gitu loh guys, jadi bikin sering kecewa gitu loh. Dan aku yakin mungkin mantan-mantanku pun juga mempunyai harapan gitu yang berbeda, yang aku juga nggak bisa penuhin gitu. Jadi ya emang kayaknya lagi usia-usianya gitu ya guys. Jadi no one to blame, it's just what to be happen gitu loh guys. Terus katanya seringkali terjebak dalam cinta buta. Jadi di sini aku bacain katanya sih, terbiasa untuk menyalahkan diri sendiri atas masalah dan menahan semua di pundaknya sendiri. Berusaha untuk melihat segala hal dari berbagai kemungkinan. Untuk itu INFP seringkali memaafkan pasangannya meski telah melukai perasaannya berkali-kali. During ya pas usia 18-20an sih iya. I forgive people a lot. Kayak ya tolerate gitulah, karena waktu itu kan aku belum mencintai diri sendiri kan, jadi aku juga nggak tahu gitu untuk nunjukin orang how to love me gitu. Jadi kalau misalnya mereka salah ya aku maafin gitu, karena aku belum ada standarnya lah gitu ya, jadi kayak aku maafin gitu. Padahal aku sedih juga gitu kalau inget gitu, kayak kadang kasihan juga gitu, misalnya kenapa harusnya dimaafin sih. Iya, kalau pas during itu iya, karena aku kan belum bisa mencintai diri sendiri, jadi aku juga belum tahu gitu cara gimana nunjukin ke orang cara untuk mencintai aku gitu. Terus jadinya tuh cara untuk mencintai aku jadinya tuh nggak ada standar. Aku tuh nggak tahu standar dimana seseorang tuh harus ngehargain aku gitu. Jadi ya udah aku maafin gitu. Sekali lagi di otak aku tuh berpikir ya, tapi aku juga salah sih gitu. Dasar INFP. Ingin selanjutnya itu ingin diterima dan dicintai apa adanya. Kata INFP sering merasa tidak dipahami. Mereka sering memikirkan segala sesuatu secara mendalam. Mereka sering merasa kurang percaya diri karena terlalu berpikir. Ketika menjalin hubungan alias pacaran, mereka ingin mendapat pacar yang menerima mereka apa adanya. Jadi yang paling aku sadarin setelah aku ngelewatin masa-masa during itu guys, jadi aku udah selesai life quarter crisis, udah lewatin dark night of the soul itu, yang paling aku sadarin adalah semua harapan yang kita harapkan itu nggak akan kejadian sebelum kita bisa ngasih itu buat diri kita sendiri gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau seseorang mencintai kalian, cintailah diri kalian dulu sendiri gitu. Kalau kalian mau orang yang memahami kita gitu, maka pahamilah diri kalian sendiri dulu gitu guys. Itu sih yang paling penting buat INFP, aku kasih tahu nih guys. Jadi kalau misalnya kalian sekarang merasa kok nggak ada sih yang ngertiin gue, kok gue pacaran putus mulu, terus kok gue nggak bisa gitu dapat orang yang benar-benar mencintai gue gitu, tulus gitu. Coba kalian lihat dulu ke diri kalian sendiri, udah belum kalian tuh mencintai diri kalian sendiri, terus udah belum kalian memaafkan diri kalian sendiri, terus udah belum kalian coba memahami diri kalian sendiri gitu loh guys. Jadi belajar dari kesalahan aku itu nggak ada hubungan cinta ataupun orang yang bisa ngeluarin kita dari kesepian gitu loh guys. Pada akhirnya kita harus berdiri dulu sendiri bersama kesepian itu, kayak kita hadapin dulu, terus kita cari nih kenapa sih gitu, dan kita solve that problem first gitu guys. After that gitu pasti kalian akan lebih mudah nemuin seseorang yang bisa menerima kalian gitu, karena kalian juga udah bisa menerima diri sendiri. Kalian jadinya tahu gimana seseorang ngasih setting standar, gimana seseorang harus mencintai kalian, menghargai kalian, memperlakukan kalian. Kalau kalian juga memperlakukan diri kalian
Nah, jadi sebenarnya itu dulu sih yang mau aku sampaikan ke kalian, karena kalau misalnya langsung nyampur ke video tentang pandangan aku sekarang tentang cinta dan tentang pernikahan kayaknya kepanjangan. Aku akan buat next video aja. Oke, jadi thank you guys for watching. Jangan lupa untuk subscribe dan komen. Kalau misalnya kalian mau komen-komen tentang cinta, silahkan nih lapak ya guys. Kalau misalnya kalian mau curhat. Oke, I wish you all health and happiness. Thank you for watching. Dadah. See you in the next video. Dadah.